Mas. Halo, saya mau tanya sebentar, nggak apa-apa ya Mas ya, Nggak ngeluangin apa-apa. waktunya. Yang pertama nih, Mas tahu nggak sih apa itu autis? Autis Apa ya? anak berkebutuhan khusus? Iya, mungkin anak yang memiliki apa ya, ketidaksamaan dengan anak-anak yang lain mungkin ya secara mentalitas. Mengetahui autis satu anak yang berkelainan beda dengan manusia atau makhluk normal lain, bisa jadi faktor genetik ataupun faktor sosial. Autis kayak anak yang gangguan mental gitu. Autis itu pengetahuan saya itu gangguan neurobiologis yang terjadi pada anak usia dari 1 sampai 3 tahun, di mana mempengaruhi segala aspek intinya kayak sosial, kemudian interaksi seperti itu, Mbak. Kurang tahu dok. Ya, kalau misalkan penanganan anak autis itu sendiri ibu paham nggak bu? Kira-kira pernah dengar nggak sih bu cara menangani anak autis itu seperti apa? Tambah nggak ngerti dong, tambah nggak tahu sama sekali. Ya. Untuk penanganannya saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Kalau menurut saya kurang tahu, tapi kalau nggak salah itu anak autis itu harus ditanggepin dengan penuh kasih sayang gitu. Diperlakukan dengan khusus, diberi perhatian yang lebih, diberi kasih sayang, mungkin seperti itu ya. Mungkin ada metode-metode yang secara psikologi atau secara yang keilmuan untuk bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini. Selanjutnya Mas, tahu nggak sih ada sekolah khusus autis? Tahu saya. Tahu. Sekolah untuk anak-anak autis ya tahu, setahu saya ada, mungkin salah satunya mungkin sekolah luar biasa itu ya. Lek dengerin SL Beta iku lho nduk. Sejauh ini insya Allah saya tahu ada sekolah yang menaungi anak-anak autis. Kalau SLB autis latihan tahu nggak? Lab UM kurang tahu. Gak ngerti nduk. Kebetulan saya warga UM, ada yang namanya SLB Lab UM. Nah, di sana kan menaungi anak-anak autis dari jenjang TK, SD, SMP sampai SMA. Autis itu adalah gangguan perkembangan. Yang pasti namanya gangguan perkembangan itu pasti ada efeknya. Nah, di sini gangguan perkembangan pada saraf yang mempengaruhi komunikasi, perilaku, dan juga interaksi sosial. Ciri anak autis kalau dilihat dari gangguan tadi, interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku, yang jelas dari interaksi sosial dan komunikasi itu anak autis itu biasanya cenderung menyendiri. Terus kemudian yang kedua, komunikasi itu kecenderungan satu arah. Dia enggan untuk berkata-kata, enggan untuk meminta sesuatu. Itu ciri utamanya dari interaksi dan komunikasi. Penanganan yang tepat dari sisi perilaku dan interaksi komunikasi dan perilaku tadi, harusnya orang-orang yang sudah paham, sudah tahu, oh anak ini mengalami gangguan di keautistikannya, segera saja berkonsultasi dengan dokter, psikiater, atau psikolog. Itu yang paling utama. Ya, anak autis cenderung tantrum namun dengan intensitas yang berbeda-beda karena autis memiliki karakteristik yang berbeda-beda mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Cara menangani anak autis ketika tantrum ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita kenali pemicu kenapa anak autis menjadi tantrum. Yang kedua, kita biarkan terlebih dahulu anak untuk meluapkan emosinya dengan catatan tidak menyakiti dirinya sendiri. Untuk yang ketiga, kita beri perhatian berupa sentuhan atau pelukan biar anak merasa aman dan nyaman. Dan yang keempat adalah kita alihkan perhatian anak kepada aktivitas yang disukai. Dan yang kelima adalah kita buat jadwal yang terstruktur sehingga kegiatan anak lebih terarah dengan tujuan untuk meminimalisir munculnya perilaku yang tidak diinginkan. SLB Autis Laboratorium UM adalah salah satu sekolah luar biasa di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 2003 di bawah naungan Yayasan Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang. SLB Autis Laboratorium UM berada di Jalan Surabaya 6, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Kita sudah belajar klasika tentang uang.
siswa Sekolah ini merupakan sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi siswa yang mengalami gangguan perkembangan dan belajar. Di sini, pendidikan dan pembelajaran difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, pengembangan minat dan bakat sesuai dengan potensi siswa. Tentu saja, untuk membantu siswa yang memiliki gangguan perkembangan dan belajar diperlukan usaha yang luar biasa. Maka dari itu, SLB Autis Laboratorium UM memiliki guru-guru yang terlatih, berpengalaman, berdedikasi, dan merupakan lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, SLB Autis Laboratorium UM memiliki berbagai macam program vocational skill seperti memasak, berkebun, membuat batik, memproduksi telur asap, dan sebagainya. Serta ada juga ruangan khusus untuk anak yang masih membutuhkan terapi. Tidak lupa, berbagai fasilitas juga tersedia, mulai dari ruang asesmen, ruang terapi, dapur umum, administrasi berbasis teknologi, peralatan vokasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, SLB Autis Laboratorium UM juga sebagai wadah informasi dan penelitian bagi tenaga pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penanganan di sekolah kami ini ada sedikit perbedaan dengan di luar ya. Pada prinsipnya, kami menangani dengan penuh kesabaran. Yang kedua, program sudah tertata sejak awal, sehingga sejak awal itu maksudnya dari asesmen itu sendiri. Dari asesmen itu kami akan memunculkan sebuah program pembelajaran individual untuk anak-anak. Nah, itulah yang kami lakukan di sekolah kami. Dari program itu nanti juga ada evaluasi secara berkelanjutan. Nah, kami memprogramnya bagaimana? Akan kami sesuaikan dengan kebutuhan anak, kami sesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah, sehingga nanti muncul pembelajaran yang efektif buat anak-anak, sehingga progresnya akan terlihat. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.